Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk persekutuan kita. Kejadian 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dalam tema minggu kita diajak untuk mengaminkan, meyakinkan di dalam kehidupan kita ketika kita sedang berjalan di dunia ini, bahwa Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Juga hari ini kita dipanggil untuk memaknai lingkungan hidup atau ekologi yang menjadi tema biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Melalui firman ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana persekutuan kita, bagaimana orang yang percaya hari ini bersama-sama ketika dia melihat bahwa janji Tuhan itu akan memulihkan kehidupan orang yang percaya. Ketika Tuhan berjanji untuk memberikan jaminan ketika kita sedang berjalan, dan ketika Tuhan telah memulihkan kita dari kuasa dosa dan maut, maka hari ini juga respek atau respon dari pemulihan Tuhan itu, bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita menyikapi kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kepada lingkungan atau ekologi.
Jadi orang yang menghormati lingkungan, orang yang menghormati ekologi, orang-orang yang menghargai ciptaan Tuhan itu artinya bahwa di dalam dirinya keluar karena pemulihan Tuhan di dalam hidupnya, maka pemulihan yang ada dalam diri kita itu terpancar dari sikap kita juga menghormati lingkungan, menghormati sesama, menghormati ciptaan Tuhan. Dan hari ini firman ini, semenjak dari kecil kita sudah mendengar kisah tentang Nuh dengan ketiga anaknya dan menantunya yang membuat bahtera ketika Tuhan berjanji akan melenyapkan orang yang jahat, orang yang berdosa, tapi orang-orang yang ikut bersama-sama di dalam bahtera akan diselamatkan. Saya jadi teringat satu kisah inspiratif sekitar 10 tahun yang lalu di Kick Andy Show. Ada seorang nenek atau seorang tua yang setiap hari bawa pacul, setiap hari bawa cangkul. Dia bawa cangkul, dia cangkul sampai ke gunung. Mulai dari desanya, dia bawa cangkul. Orang-orang bilang dia gelok. Orang-orang bilang dia nggak ada kerjaan. Orang-orang bilang dia gila, kurang kerjaan. Tapi ketika dia paculnya sudah sampai ke mata air, air mengalir dari sumber air ke desanya. Air bisa menghidupi orang-orang yang di desanya. Pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan yang tidak dibayar. Pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang bertujuan untuk menghidupkan orang lain. Pekerjaan yang dia lakukan penuh dengan hujatan. Pekerjaan yang dia lakukan penuh dengan tanpa dukungan orang lain. Bahkan sampai orang mengatakan dia adalah seorang yang tidak waras. Tapi niat baik, tapi hati yang mulia, itu yang menguatkan dia, itu yang membuat dia bertahan walaupun ada cercaan, walaupun ada tanggapan negatif dari orang-orang sekitarnya. Tapi tujuan untuk menghidupkan, tujuan untuk mengaliri air, itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bertahan untuk melakukan perbuatan baik. Sama dengan Kristus Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dipaku di kayu salib, ketika Kristus mati di kayu salib, itu sebenarnya bukan karena kekuatan dunia, bukan karena serdadu Romawi yang memakukan dia, bukan. Sebab dia bisa mengirimkan berlaksa-laksa malaikat untuk menghancurkan, sebab kepadanya tunduk. Tapi karena kasihnya, atau karena tujuannya supaya manusia memiliki keselamatan, atau supaya kita memiliki jaminan kehidupan. Saudara-saudara, demikianlah apa yang terjadi pada kisah ini, yang selalu kita dengarkan peristiwa air bah atau Maim Hamabul. Sejak masa sekolah minggu, tokoh atau sosok Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membuatkan bahtera, untuk membuatkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Sebab orang-orang yang percaya yang bersama-sama di dalam bahtera itu akan memiliki keselamatan. Orang-orang yang bersama-sama berlayar dengan dia akan memiliki kehidupan. Maka peristiwa ini
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita kembali dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama kita boleh belajar bahwa Nuh ketika janji Allah itu, ketika perintah daripada Tuhan Allah itu, walaupun banyak orang menganggap dia sebagai seorang yang gila, pekerjaan yang sia-sia, tapi dia tanpa tanya mengerjakan, tanpa mencari-cari alasan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Karena apa? Yang pasti karena janji Allah adalah janji keselamatan. Karena jaminan Allah akan diberikan kepada orang yang setia kepada dia, maka itu yang menguatkan kita, menguatkan dia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang menguatkan. Jadi janji Tuhan, pemulihan yang diberikan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nuh dipanggil, ia lakukan. Dan dalam peristiwa ini Allah berfirman kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang yang melata merayap di bumi, suruhlah keluar bersama dengan engkau. Ini perintah. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Nuh melakukannya. Nuh mengerjakannya. Jadi firman Allah, panggilan Allah atau perintah Allah yang sudah membawa, yang sudah memulihkan kehidupan mereka, yang sudah memberkati mereka, yang sudah melewatkan mereka dari air bah, yang sudah melewatkan mereka dari kematian, maka keselamatan itulah, ucapan syukur itulah, maka apa yang telah dipulihkan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Bukan karena perintah atau dorongan dunia, bukan karena perintah atau karena bujukan dari dunia, tapi karena pengenalan pemulihan Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah menyeberangkan dari kematian menjadi memiliki kehidupan, dari yang tidak memiliki masa depan memiliki masa depan, dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki apa-apa karena Tuhan di dalam hidupnya. Maka kita juga terpanggil hari ini Bapak Ibu Saudara dan kaum muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah dihantarkan dari seharusnya kuasa gelap, dari seharusnya kematian, tapi karena Kristus sudah menyelamatkan kita, maka inilah yang mendorong kita untuk melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang baik. Apa responmu? Setelah terpanggil, dipanggil, ada respon. Tanpa alasan, tanpa mencari alasan 1001 alasan di dalam dia. Tidak mencari-cari kesalahan atau tidak mencari-cari berbagai alasan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apapun apa yang telah difirmankan oleh Allah. Panggilan direspon, dilakukan, dan buah dari respon, buah dari apa yang sudah dia nikmati, apa yang sudah dialami, apa yang sudah dikaryakan oleh Tuhan di dalam bahtera itu, di dalam kehidupan kita, maka mereka atau Nuh dengan keluarganya membuat mesbah. Mesbah.
tempat persembahan, tempat memuliakan Tuhan. Pun kita juga terpanggil Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada istilah rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Di sana harus ada tempat penyembahan. 2 minggu yang lalu saya bilang, dulu orang Batak di Sibaganding Tua, rumah, di dalam rumah itu ada 3 sentrum. 1 sentrum peribadahan, 2 sentrum kultur atau budaya, yang ketiga di rumah itu adalah sentrum etika atau moral. Sebelum mengenal kekristenan, di rumah ada mesbah, di halak Batak di dok mai parsobaun. Itu sebelum mengenal kekristenan. Apalagi hari ini kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita yang sudah menerima karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam rumah sebagai miniatur of the church, gereja kecil, di tengah-tengah kehidupan kita juga kita merenungkan bagaimana Allah bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Allah ada bersemayam di sana. Aung debata di Bagasta, adong persobaun di Bagasta, ada pemujian di dalam keluarga kita masing-masing. Itu adalah respon, dan buah respon itu ada penyembahan dan korban bakaran. Buah dari persembahan itu, buah dari penyembahan itu ada persembahan. Amanginang, kami mensyukuri di konsistori, kita mensyukuri di tengah-tengah gereja kita sekarang kita sudah mulai ikut berpartisipasi di negara ini, menjadi bagian dari orang yang tidak lagi membuat persembahannya, apa namanya ini, sapi magupu. Ini masih bicara soal kuantitas, belum lagi bicara soal kualitas. Karena begini Amang Ina, karena memang kalau Allah sudah memulihkan, kalau Allah sudah menghantarkan dari maut menjadi kehidupan kekal, maka apa respon kita? Setidak-tidaknya dalam peribadahan juga, ketika kita menyembah Dia, persembahan kita, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, memang itu dari pergumulan kita,
dan kita memberikan dengan yang baik, bukan karena kebiasaan, tapi karena pengenalan Tuhan telah memulihkan kita. Itu makanya saya bilang, ati inang ati ngalam dinggabe pinomat di bilik perhubesan aturan nasajom mangetong pilihan nuaing ngabui be holat satu ngajom, karena dulu harus dilurus-luruskan dulu dan uangnya jelek-jelek. Karena apa jelek? Uang baru pun jadi saya nggak ngerti kenapa harus uang itu harus kasihan uangnya. Ketakutan dia datang ke gereja ketakutan dia datang ke gereja HKBP karena orangnya selalu buat apa? Persembahannya. Tapi kita bersyukur. Kenapa saya bilang begitu? Ini bagian kecil dari respon kita karena Allah sudah memulihkan kita. Bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik, memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Mulai hata batak pinomat urak pola dibayar songonon nunga mangurupi, maka kita buatlah begini supaya apa itu sebenarnya manginang mengajarkan kita memberikan yang berkualitas, memberikan kepada Tuhan sebagai respon kita akan cinta kasih Tuhan kepada kita. Yang terakhir, Allah berjanji kepada Nuh dan keturunannya tidak akan membinasakan bumi lagi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan berjanji tidak akan membinasakan kehidupan manusia lagi dan seluruh ciptaannya lagi, tidak akan menurunkan atau tidak akan mengadakan lagi air bah, maka apa respon kita juga ketika Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia menyertai kita? Kalau orang yang sudah memiliki jaminan, maka biarlah begini Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang kuat. Kita akan memiliki tenaga. Kita akan memiliki semangat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menghantarkan kita. Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita sehingga kita selalu mengucap syukur mendengar suara Tuhan. Hadapilah amanginang hidup kita dengan janji pemulihan Tuhan. Ketika kita memiliki berkat, ketika kita tidak memiliki berkat, ketika kita suka, ketika kita tidak dalam keadaan suka, ketika kita menangis, ketika kita tertawa, selalu ingatlah janji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu yang menyapa kami. Sebagaimana Nuh dan keluarga yang telah Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Respon dan kesetiaan mereka, itulah yang kami hari ini akan kami hidupi
juga dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Karena Engkau telah memulihkan kami dari kuasa maut, memiliki jaminan kehidupan kekal yang menyertai kami karena kuasa Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami. Maka biarlah melaluinya kami dikuatkan, melaluinya kami bersukacita untuk melihat berkat dan pengasihan Tuhan, cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah masyarakat, dan di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Maka biarlah itu yang menguatkan kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dalam kehidupan kami mendengarkan suara Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami ingat akan janji-Mu yang setia menyertai kami. Maka kami memiliki kuasa, memiliki tenaga, memiliki pengharapan dalam setiap persoalan, dalam setiap apapun yang kami alami. Ya Bapa di surga, kami melihat pemulihan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah rencana gereja-Mu, ya Allah di surga, sehingga itu boleh menjadi persembahan untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah pelayan-Mu yang melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu, terkhusus buat panitia pembangunan, panitia tahun profesionalisme yang telah Tuhan satukan untuk melakukan pelayanan pesta pembangunan dan pesta puncak. Pun kami berdoa buat semuanya, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam kehidupannya, terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit dan penyakit. Tuhan, Engkau adalah tabib. Biarlah karena kasih setia-Mu, karena kuasa-Mu Engkau menyembuhkan jemaat. Tapi terutama ya Bapa di surga, iman dan pengharapan tetap terarah kepada Engkau karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, kami juga mensyukuri berkat Tuhan yang menyertai, yang memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yang berulang tahun umur. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber pertolongan, Engkau adalah sumber berkat. Ketika itu boleh terjadi hari ini, kami mensyukurinya dan kami berdoa buat mereka. Biarlah Engkau yang memberkati, menolong dan menyertai perjalanan kehidupan jemaat-Mu untuk melihat lagi berkat-berkat Tuhan dan mengucap syukur atas pekerjaan dan pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk saudara kami Amang dan Inang yang 70 tahun hari ini, ya Bapa di surga, biarlah mereka bersukacita, menikmati berkat Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan dan di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah kami. Amin.